Baik, pada para seluruh hadirin sekalian, sebelum memulai acara ini, pertama-tama akan dibuka sambutan dan doa oleh Ketua Lansia Sejahtera Surabaya yang saya hormati dan banggakan kepada Dr. Siti Pariani, Magister Sains PhD. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang saya hormati para narasumber, Mbak aja ya, Mbak Karmenita dan Mbak Dewi Retno Seminar. Yang saya hormati juga moderator nih, kalau nggak ada moderator kan nggak bisa. Moderator dan ngerangkep menjadi MC, dan yang saya hormati juga para peserta webinar semuanya, adik-adikku LSS, mitra bestari kita yang selalu hadir pada kita, yaitu BK3S, Inspiration dan Swayana Cup, tidak lupa juga Pahna Teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita mulai lagi dengan webinar daripada LLS karena ini adalah tahun baru. Jadi kita pengen bagaimana menyambut tahun baru itu dengan mestinya penampilan baru maupun semangat baru untuk tetap bisa berkarya. Jadi walaupun lansia tetap aktif, tidak loyo lagi. Jadi tetap cantik, tetap rapi dan lain sebagainya. Jadi malam ini kita tadi di Arvino menyatakan harus semangat ya Adik ya, gitu ya. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada para narasumber, peserta webinar, adik-adikku LSS, moderator maupun pembawa acara, para mitra bestari, maupun teknisi yang selalu membantu kita dalam mengadakan webinar ini. Saya juga minta sebagai wakil dari LSS juga minta maaf kalau nanti di dalam pelaksanaannya webinar malam ini ada kekurangannya. Nah, sebelum kita mulai, saya buka secara resmi, tidak lupa kita harus berdoa dulu ya di Ervino ya, berdoa semoga kita semua dalam lindungannya selalu diampuni dosa-dosanya maupun acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka webinar malam ini saya buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dervino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter untuk doanya dan semangatnya terus. Sebelum kita mulai sesi, terlebih dahulu baiknya kita foto bersama untuk mengabadikan momen webinar awal tahun ini agar selalu menjadi penyemangat untuk kita menjalani tahun 2025. Kepada seluruh hadirin peserta, dimohon untuk menyalakan kamera, dan kepada Ibu Dewi, saya minta tolong bantuannya untuk meng-capture para peserta. Monggo Ibu Dewi, tolong dipimpin. Mbak Desi. Mbak Desi. Oke, terima kasih Dr. Vano.
Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mulai untuk sesi fotonya. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Sampun, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi bantuannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke sesi yang pertama. Saya lihat Ibu Karmanita selaku pembicara sesi pertama sudah ada di Zoom, gitu. Selamat malam, Ibu. Kedengeran ada audio saya udah oke. Oke, Ibu. Sudah, Aman. sudah. Jangan Aman. manggil saya Ibu, Mbak aja. Mbak Oh, Karmanita. Mbak, baik. Baik, saya izin panggil Mbak ya kalau gitu, Mbak Karmanita. Banyak yang manggil Panggilannya saya belum ya, Mas? Kak atau Mbak sama aja. Baik, baik. Baik, Ibu, saya izin bacakan dulu profil pembicara kita pada malam hari ini, ya. Ketahuan umur dong kalau dibacain profil. Nggak apa-apa, makanya kelihatan awet muda. Ini keturunan Ibu Sud awet muda semua. Iya, baik. Ibu Karmanita hari ini akan membawakan topik dengan Bulan. judul tips dan trik untuk tetap keren dan nyaman dalam menjaga penampilan. Beliau menamatkan pendidikannya pertama di University of San Francisco di bidang marketing and finance. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di City College San Francisco. Balik itu yang pertama bacanya. Oh, yang pertama ya, Bu. Oh iya, kebalik Iya, ya. tahunnya. Itu hari ini yang pertama di atas, yang ke bawah makin mundur. Oke, baik. Terakhir di Pittman College, Perth, Australia. Betul ya, Bu? Terbalik. Pertama kali ya. Pertama kali. Oh iya ya. Oke. Jangan dibalik. Oke. Pittman College, lalu di City College San Francisco, dan terakhir di University of San Francisco. Iya. Oke. Untuk pengalaman beliau sendiri, seorang pendiri Yayasan Batik Indonesia, lalu mendirikan di PT Amtren Sentana Garment, desainer Danar Hadi Batik, serta mengajar di sekolah mode masa depan. Mau benerin dikit. Jadi sebetulnya riwayat aku sekolah itu, kenapa aku jadi fashion designer, tidak ada hubungannya sebetulnya sama saya kuliah 6 tahun jadi master ya. Saya tuh master. Saya banker sebetulnya. Cuma bayangin tahun 80 tuh Indonesia lagi booming kan, booming di garment. Jadi saya bermimpi punya perusahaan sendiri, punya garment sendiri, berbisnis. Tapi kalau yang saya bukan desainer Dana Hadi, mau Dana Hadi mau batik keris atau apapun sering minta desain untuk batik-batiknya mereka gitu. Baik Ibu, baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya langsung persilakan aja kepada Ibu Karmanita, waktu dan layar. Dibilangin Mbak. Oh iya, Mbak, baik. Mau aku dipanggil Ibu? Biar muda. Baik, muda, baik. Mbak atau Kakak ya? Aku hampir 70, tapi ya aku begini. Oke. Gaul. Baik, silakan. Gimana tadi pertanyaannya? Silakan, dipersilakan untuk menyampaikan. Oke. Jadi pertama-tama yang mau saya sampaikan di sini mungkin sedikit bisa karena bidang saya di fashion dan saya membuat tekstil batik sendiri. Mungkin ibu-ibu yang saya udah lihat tadi kriterianya kegiatannya di usia senja gitu ya. Kalau saya sih nggak aneh karena nenek saya Ibu Sud ya. Dia selain mencipta lagu, dia juga mempunyai pembatikan kan, makanya saya bisa terusin. Dia pada usia 87 meninggal 88 itu dia masih berkarya, masih membuat batik, masih masih bikin karangan lagu yang tidak sempat tertulis sama dia utuh. Jadi buat saya ibu-ibu itu sebetulnya kenapa? Kegiatan itu penting ya buat gak usah yang usianya senja. Untuk anak muda aja kalau udah males nggak ada kerjaan kan mulai suka pelupa ya kan. Terus banyaklah yang bisa membuat membuat anak-anak itu tidak kreatif. Apalagi sekarang dengan digital nih. Ini ibu-ibu yang usia pasti kesel juga ngeliat anak-anak zaman sekarang diajak ngomong kepalanya matanya tetap kesini. Tunduk. Jadi kalau aku sih kegiatan ibu-ibu itu selalu bapak-bapak pada usia di atas 60 ya. Saya nggak bicara 50 ke bawah lagi. Di atas 60 itu harus selalu ada kegiatan. Olahraga juga udah nggak bisa terlalu berat. Saya pun cuma bisa jalan dan berenang.
Jadi kita harus punya itu. Itu intinya, dan kepengen selalu tampil, kepengen selalu keren kalau laki, kepengen selalu cantik kalau perempuan. Nggak usah berlebihan, tapi rapi itu enak buat diri sendiri. Gitu. Ada lagi Mbak? Aku kasih tips itu dulu deh. Mungkin apakah ada yang perlu saya bahas lebih jauh Ya, misalnya? Kasih. silakan Vano, mungkin bisa dieksplor. Ya, mungkin dari Dokter Siti Pariani atau Bu Pinky ada yang ingin berdiskusi langsung kepada Mbak Karmanita. Karena enak diskusi ya dari Iya, Iya, betul. Ya, mungkin Kak Karmanita, selamat malam. Terima Iya. kasih sudah berkenan berbagi. Kita semua pasti bangga ya, seorang cucu Ibu Sud yang pencipta lagu Tanah Airku dan lain-lain, dan juga beliau punya koleksi pencipta batik yang juga luar biasa ada di hadapan kita. Jadi Bapak Ibu, sahabat LSS semuanya yang berasal dari seluruh Indonesia, mari kita gunakan waktu kita untuk berbagi pengalaman dan juga mungkin apa yang ingin ditanyakan kepada Kak Karmanita tentang masalah fashion, karena fashion itu seumur hidup ya. Dari Ya. kita ya, dari bayi pun sudah dikenalkan fashion. Oh, bayinya apa? Kalau cewek dikasih baju pink, padahal nggak harus demikian juga gitu ya. Tapi itulah bahwa fashion itu sudah dikenalkan sejak lahir sampai dengan usia senja. Nah, mungkin bisa disampaikan Kak Karmanita apa seperti tadi sampaikan juga bahwa nggak harus mahal, ya kan? Nggak harus juga branded ya. Ya, benar. Jadi apa sih yang harus dilakukan saat orang sudah, karena juga ada banyak apa nyinyir.com yang mengatakan kalau sudah usia tua tuh ngapain sih macam-macam, Aduh, pakai kalung, pakai ini, bros. Nah, bagaimana Kak Karmanita ini, merespon ini? Apa sih yang ini, harus ini disiapkan? lucu ya. Ini lucu karena saya kadang-kala kan diminta sama teman-teman untuk Heeh, ini kamu fashion show dong buat kita heeh, sekelumit geng ini gitu. heeh, heeh, Ya, kadang-kadang sampai pernah show besar itu saya suruh teman-teman saya jalan. Dan usianya tuh udah menjelang 75 dan sebagainya. Tapi emang keren gitu orang-orangnya, dan badannya masih langsing, masih semangat. heeh. Apa yang gemuk-gemuk pun pede Nggak gitu. masalah. Ya. Jadi mereka punya tempat untuk apa untuk masih bisa tampil gitu loh. Nah, kalau kita nggak fashion show, kita kemana-mana kan paling nggak harus rapi ya. Ya. Kalau kita rapi itu artinya kan kita mempercantik diri sendiri, bukan untuk orang lain ya, tapi untuk confidence diri sendiri. Ibu-ibu tuh ya mau pakai kalung sebanyak apapun, asal disesuaikan aja sama bajunya. Buat saya tuh nggak ada fashion itu lifestyle. Fashion tuh lifestyle. Lifestyle itu kayak bagian dari hidup kita. Makanan juga lifestyle. Apapun dalam hidup ini lifestyle, termasuk cara kita memakai baju. Jadi ibu-ibu nggak usah bingung, ini mantes nggak, ini ya. Sekarang kan udah banyak internet ya, Mbak. Di mana-mana tuh kita tak lihat internet. Kalau ini dipadu ini bagus apa enggak, banyak loh di Google tuh. Banyak sekali. Ibu-ibu kan pasti udah pinter-pinter lah main begini. Ya. Saya kira itu ya terutama yang pakai hijab ya. Karena hijab itu bikin suasana muka kita tuh kita harus sesuai nama warna. Jadi itu juga membantu penampilan kita. Karena sekarang kan banyak orang pakai hijab ya. Dan untuk itu saya selalu pesen kalau bisa cari kain tuh yang agak tipis. Jadi kita nggak berat ke muka, kelihatannya juga warnanya disesuaikan sama, kalau kulit kita pakai coklat gitu, aduh saya suka kesiang karena nggak ada yang ngasih tahu gitu loh Mbak. Atau even warna bermotif tapi yang pastel kan jadi lebih ngangkat muka kita. Banyak sih cara itu. Nggak usah kita nggak usah kita, baju saya aja yang 20 tahun yang lalu hari ini saya masih pakai. Nggak, itu bikinan saya sendiri ya. Dan ibu-ibu apalagi sekarang kita lagi giatin produksi dalam negeri. Ya, untuk ibu-ibu yang bayangin ya, batik itu dari pesisiran aja di bawah 150.000 itu juga banyak. Banyak sekali, cuma orang nggak tahu ya. Jadi kalau ada pameran-pameran itu diliatin tuh, batik Madura banyak yang murah. Nah, kita kan kalau bisa menampilkan budaya-budaya kita sendiri, itu udah tugas saya dari tahun 80-an tuh. Saya selalu mengendorse orang untuk pakai kain budaya sendiri.
mau dijadiin atasan, mau jadiin bawahan, mau jadiin apa aja. Gitu Mbak, itu semangat buat mereka ya. Iya, Ibu itu semangat loh. Jadi kalau saya iya, lihat orang udah harus umur-umur ya. semangat, saya ingat nenek saya. Iya, setuju ya. Jadi memang harus semangat. Ibu Terus, saya Mbak Kak Karmanita juga kenal ya, ibu saya ya, sampai umur 90-an ya masih oh, pakai bros, pakai macam-macam ya, ya kan. Jadi kayak Ibu itu membuat BMK ya happy ya. dulu, Ya, betul. iya. Itu membuat happy dan sumber inspirasinya betul. Kak Karmanita sekarang udah ada internet, nggak usah bingung Banyak. harus kemana-kemana ya. Kita semua kan alumni UGM ya, Universitas Google Mandiri ya. Jadi semua bisa dicari di sana. Jadi nggak perlu Nah, sumbernya nggak bisa usah dari mana majalah, aja ya. sumber Majalah ya dari mana saja. majalah, majalah agak susah sekarang ya Mbak ya, kayaknya udah mulai offline tuh hampir nggak ada. Harus Udah paling benar online. majalah di Google. Jadi ngetiknya nih ibu-ibu ya, serasi baju dengan hijab, prek, nanti kebuka macam-macam. Oh, Tanya tuh nggak sih Mbak tipsnya. Google itu? Banyak banget. Topiknya nggak usah bingung. Baju yang serasi untuk yang berhijab. Loh, dia keluar tuh macam-macam. Tekan image. Di image tuh nanti semua gambar-gambar yang kira-kira pengen kita apa padu padan tuh keluar itu. Banyak ribuan halaman. Jadi Ayo ini langsung tips diklik karena saya sekarang, langsung diklik sekarang. Opa Oma ini pasti yang masih jaya loh. Ayah saya juga baru meninggal tahun 97. Tahun 90 umur 95 dia umur 97 98 meninggal. 95 sebelum kaki panggulnya dioperasi itu dia masih main golf. Masih Bayangin umur dansa udah ya, segitu tapi dia masih masih dansa. walaupun cuma berapa dan saya udah nggak ada teman karena umur segitu udah pada goodbye Mbak. Tapi ya kalau kita ada acara di rumah ya dia dan sama aku gitu. Ya aku sih yakin ya, ini kan oma opa umur sekarang ini kan di atas 70, mungkin udah 80-an. Kalau oma opa ini nanti yang to be nih generasi milenial, belum tentu kayak mereka loh Mbak. Betul nggak saya? Ya. Betul kan? Dengerin itu Karena dari Vano. pola, betul, karena dari pola makan oma opa ini aja udah berbeda sama makanan anak generasi Ya. baby, bukan baby boomer, milenial ke bawah. Udah penyakitan, gula rata-rata, coba. Ya kan, bener nggak Mbak? Kalau kita kan dulu Betul. makan tuh dipikirin, harus bener. Jadi jaga makanan sehat itu nomor 1 sih menurut saya. Gitu. Oke. Ini di kolom komentar sudah masuk satu pertanyaan nih. Gimana sih? Maaf kakak bertanya, bagaimana warna yang cocok untuk lansia? Nah, warna cocok itu saya kan sekarang nggak lihat orangnya, cuma gini, paling aman hidup kita itu jangan pakai warna coklat, ya, 1. Nomor 2 warna hitam, ya. Nomor 3 warna hijau yang apa ya, hijau yang gelap itu loh, royal green kayak apa ya, hijau tua gitu ya. Hindari deh warna-warna tua. Mulai suka sama warna-warna muda. Kadang-kadang pakai shocking pink di umur tua tuh banyak kalau saya lihat. Pakai warna yang pink yang gila-gilaan, orange kayak kemeja saya. Banyak merah. Gak apa-apa, because lihat kan I look so younger than my age. Karena aku justru di usia begini nih aku mulai pakai warna-warna gini Mbak. Aku agak ninggalin hitam kecuali resmi ada acara yang resmi harus hitam ya udah gitu. Kalau aku show aku tetap pakai baju hitam. Tapi selebihnya kalau bisa kita hindar deh, jangan pakai warna-warna gelap tadi. Biru tua, hitam, coklat, hijau tua, kita hindarin. Nah, kalau warna terang tuh orang kan Indonesia seneng banget sama biru bendur ya. Tapi sebenarnya biru bendur tuh kurang cocok loh buat orang Indonesia. Menurut aku ya, sama maron. Tau kan maron tuh gelap. Ya, merah marun. Bener nggak Mbak? Kebanyakan pengantin tuh langsung larinya ke maron, padahal salah. Kenapa nggak pakai merah sekalian? Kalau marun di kulit kita, kata kita nggak, walaupun kita kuning langsat, tapi kan kita nggak sendiri. Sederetan kita harus marun semua. Banyak loh yang nggak cocok. Warna marun tuh bikin kita kayak ngantuk gitu. Jadi itu juga pengaruh sih, ya warna ya marun. Jadi yang saya katakan tadi, oma opa dicatat deh. Kalau bisa jangan pakai warna-warna itu. Ada alasan lain nggak Mbak Karmanita terkait kenapa warna hitam itu harus dihindari? Apakah dari sisi psikologis atau apa? Psikologis ya. Psikologis terutama ya. kan kalau kita ngomong psikologis itu lebih ke anak generasi muda ya. Tapi kalau udah usia, ini kan kita tahu muka kita udah
nggak kenceng lagi ya kan, udah Hmm. udah banyak yang turun. Bayangin kalau kita pakai gelap, kelihatannya kan tambah gloomy ya, tambah brek gitu, Oh, oke. bener kan? Bener Ya, loh, ya. ibu pakai putih, cantik banget gitu loh. Jadi kita Hmm. harus berani sebetulnya pakai warna putih yang bright, pakai pink yang bright, pakai bapak-bapak pakai hijau, pakai biru-birunya 02 itu kan keren tuh birunya dia, Iya, biru iya. muda, sky blue boleh gitu. Atau misalnya warna ya kalau paling basic tuh kan bapak-bapak pakainya garis-garis biru apa, kotak-kotak warna apa. Kalau ibu terutama ya hindari deh warna-warna yang saya ngomong tadi. Kita kelihatannya jadi gloomy, jadi berat ya. Terus kita kayaknya capek deh. Warna-warna itu bikin kita kelihatan jadi capek, bener deh. Jadi justru pakai warna yang bikin semangat ya, gitu Ya ya. kalau perlu warna yang shocking ya sekalian udah. Shocking ya. Ya shocking yang lucu-lucu kayak warna saya orange gini, merah gini. You look beautiful, you look very confident. Gak usah dengerin orang ngomong. Yang Iya, tahu iya. diri kita kan kita sendiri ya. Karena kan mungkin ada orang-orang yang pas arisan gitu ya Mbak ya, misal, ih kok kamu warnanya ngejreng gitu ya. Jadi karena Apa-apa lagi modis, telah selesai. iya ya, Ya, dikomentarin malah lagi jadi takut modis. gitu ya. Nah, tapi memang saya kadang-kadang ya, satu hal yang kurang dari bangsa kita tuh ya, selalu mengkomentari orang lain. Ya, Hmm. kadang-kadang ini ya Bu Kurang ya, respect ya, kurang Iya. respect to eh, others ya. iya, aku tuh kadang-kadang suka, kok kamu nggak gitu kan ini begitu. Aku diajarin berwudu itu ada suratnya. Itu aja yang paling simpel kalau kita Islam ya. Karena Hmm. kalau kita berwudu artinya kan mengaca pada diri sendiri. Ngapain kita ngacain orang lain punya kaca gitu. Iya. Itu udah nomor satu ya. Kebetulan saya punya guru tuh Pak Kak Nurkolis Majid Almar. Jadi saya tuh belajar basic-basic tuh sebetulnya akhlak tuh bukan berangkat dari agama dulu. Akhlak dulu aja jalan budi pekerti. Orang sekarang sedikit, kok kamu gini, kok kamu gitu. Saya paling kesel tuh. Ada Hmm. oma-oma udah cantik, ih lu ngejreng banget sih lo gak kemenoran yang kayak gitu. Sakit hati loh. Siapa tahu Iya. dia ngomong Iya. bercanda, tapi si oma ngerasa udah pede keluar dari rumahnya dengan giwang besar, cantik, lucu, bawa tas kriwil-kriwil. Terus kenapa gitu loh. That's her style gitu. Tiap orang kan Iya. punya style sendiri gitu loh. Jadi om-om kalau aku sih pikir ya, kalau ada orang mulai nyinyir tanya atau sedikit nyentil aja, kan lagi modis gitu aja jawabnya Hmm. simple. Akhirnya yang tadinya pakai warna cerah jadi nggak berani lagi ya, karena keseringan Nah, itu dinyinyir sama ternyata di teman-teman. lingkungan itu grup nyinyir gengsek. Gitu. Ya Iya, udah, jangan di lingkungan nyinyir ya. iya, Benar. iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat malam Kak Karmita, saya seorang akademisi. Bagaimana cara berpakaian yang kelihatan rapi, sementara saya lebih senang pakai celana panjang, jarang pakai rok. Bisa rapi kok. Oh, Gimana sih? celana panjang itu kayaknya udah basic. Rok tuh udah nggak jadi basic. Betul nggak, Mbak? Ya. Celana panjang itu satu kita rasanya lebih nyaman ya. Untuk semua ya, untuk semua wanita. Buat saya sendiri 90% saya pakai bajunya tuh celana panjang. Hmm. Jadi buat aku tuh celana panjang itu ya yang penting Kak. Yang penting kita atasannya tuh kalau pakai apa pakai tunik sekalian, tapi kalau kita pakai blus tanggung selutut jelek. Jadi harus pakai di setengah paha. Kecuali kita pakai hijab ya. Tapi kalau kita nggak pakai hijab itu lucu kalau kita pakai blus sebawah lutut, ntar kita pakai celana panjang. Jadi kate. Nah, yang kayak gitu-gitu kita harus lihat proporsi tinggi badan kita juga. Celana panjang tuh ada yang kelebaran semuanya nggak cocok juga. Tapi kita cari celana panjang yang kayak pipeline lurus-lurus aja, jadi aman. Nggak ketat tapi lurus, jadi aman. Sekarang kan lagi model gitu juga. Jadi nggak gombrong-gombrong, tapi juga Oh, saya gitu seneng ya. gombrong. Tapi gombrongnya Karmanita ini kan drapery ya, bukan Hmm. baju Ya. kegedean gitu. Iya, iya. Layer-layer. Ya kan, baju saya kan draping itu oke gitu. Iya. Cuma orang tanya pakai celana panjang sebaiknya pakai blus, jangan melebihi lutut, setengah paha aja paling panjang. Oh, Jadi kita proportionate badannya tuh enak dilihat. Bener nggak sih Kak? Kadang-kadang kita lihat orang, aduh kayak pendek banget. Kenapa dia pakai blusnya lebih dari lutut? Jadi kelihatannya jadi pendek, jadi chubby gitu. Bener nggak? Ya Ya. buat kalau masih muda lebih lucu lagi kalau dia panjangnya 50-an senti ya lebih pantas ya. Lebih lucu. Proportionate aja. Ya, proporsional. Ada beda antara casual sama formal ya.
walaupun Nah, terus saya juga lucu. Saya paling lucu di fashion orang tanya, ini baju malam, baju pagi, baju siang, baju sore, saya bingung. Kalau bener, buat saya bisa dari pagi kita pergi sampai malam, kita tinggal ganti apa? Kalungnya, jaketinnya gitu kan, atau pasmina, tambahin shawl. ya. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi aku paling kayaknya kuno deh tahun 70-an ya ada evening wear kecuali itu ball gown ya. Ada evening wear, ada day wear. Sekarang udah enggak deh kayaknya. Dengan traffic jam kayak gini emang kan ada waktu ganti-ganti baju. Kan suka nggak ada ya praktikalitasnya nggak ada juga gitu. Jadi kalau aku ya gitu, tambah aksesoris ganti keluar di luarannya kalau nggak pakai apa over apa namanya ya eh, apa keluaran mau jaket mau outer atau apa Ya, ya outer. shawl gitu. Jadi pasti kita udah berubah look. Walaupun dari pagi itu pakai baju. Ini di mana nih Night Indie Art Sense School? Lucu itu. Itu bangunan di mana Mbak? Lucu deh. Oke. Oke, silakan Dr. Irvano. Baik, mungkin dari eh, Dokter Sundari mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ya. Ayo bukan ngomong juga nggak apa-apa. Jadi tadi Ya, Kak Karmanita, Ketemu selamat lagi. ketemu kembali. Kita pernah ketemu loh. Wah, nggak ya berubah loh. saya di Seneng banget. Surabaya. Di Ya, Dokterku kan di Surabaya emang. itu dia ketemu di situ-situ juga. Di Ya. Aryo Jatmiko, ya. Bener. Banyak belajar. Dr. Sundari mantan direkturnya, Mbak. Oh, oke. Oh ya bener-bener aku jadi lupa ya. Ampun. Ada berapa Asik. puluh persen tuh saya bebanin ke situ. Nggak berubah. Gimana Mbak Darin? Aku 73 gitu. Mm. Aku kayaknya orangnya sporty ya, jadi nggak keibuan banget gitu. Tapi sekali-sekali tuh pengen pakai kain. Nah, itu momen apa aja Mbak yang saat ini ya, karena pengen juga melestarikan batik misalkan atau kain dalam bentuk kain. Gimana pendapat Kak Karmanita? Makasih. Sekarang tuh ya nggak usah kain batik yang mahal-mahal untuk pakai jarikan ya. Jangan beli dari Pekalongan ya. Saya bilang selalu Cirebonan lebih bagus dan lebih murah. Kayaknya tuh viskos jadi kayak sutra. Murah. Ya, harganya tuh bisa nggak sampai 150.000 selembar. Bayangin. Tapi kan kita nggak pakai kain model jarik ya, yang udah model lilitan gitu aja kan. Ya udah yang kayak gitu-gitu aja. Atasannya kan bisa pakai jaket juga, mau pakai kebaya nggak formal juga bisa gitu. Saya kira sih karena zaman sekarang juga orang kan nggak mau repot ya. Kalau saya harus repot Mbak, karena saya ada di himpunan Ratna Busana yang tiap bulan itu Ibu Titi Soeharto bikin kita harus pakai pakem. Mampus. Bulan lalu kita pakemnya Bali, sehari sanggul Bali semua segala macam. Tapi kalau hari-hari kan nggak apa-apa ya kita mau pakai kainan, even kerja nggak usah panjang-panjang, kita tarik sedikit ke atas jadi midi. Terus luarnya pakai jaket gitu loh Mbak Dari, kan keren juga. Terus pakai jaketnya itu deh, jaketnya apa onkologi, klinik onkologi. Oke. Klinik rindu. Yang pertanyaan kedua, moderator Dr. Irvano boleh ya langsung ke Mbak Karmanita. Bagaimana cara mengingatkan orang atau siapa sekelompok yang persis seperti tadi pernyataan pertama, buat mata itu sayang banget sudah cantik, pakai kosmetik mahal, aksesorisnya gede-gede, tapi penampilannya dengan warna atau kombinasi yang nggak pas. Cara supaya nggak menyinggung, pengen ngingetin gitu, itu gimana Mbak? Biarin Ya, aja. Yang mau diingetin tuh siapa gitu ya Mbak? Biarin aja. temen cuman ya nggak kenal banget, cuman kalau lagi gitu kan apa emang sayang gitu, itu piye ya cara atau yang soft yang nggak terlalu didiemin juga kasihan, diingetin gimana caranya supaya dia sadar bahwa yang dipakai itu nggak pas gitu.
Apa ya angel. tadi? Eh, tadi siapa ada dokter siapa tuh? Aku juga bingung ya, udah kayak gitu kita ngomongnya berat ya. Kalau aku sih ada cara ya, Mm-mm. kita selalu punya cara dengan gini, Mbak, kayaknya kalungnya pantesannya sebiji aja deh, gitu, Oh ya, ya gitu. ya kan? Nah, Oke. Bagusan kalungnya satu, kenapa? Karena kalau gini kayaknya kita jadi kayaknya lehernya jadi too pendek lah, much ya. gitu loh. Kalau bilang ke too much, dia tersinggung, ya. Jadi, Mbak, kalau kalau satu tuh lebih pantas deh. Padahal nggak pakai giwang juga udah oke, gitu tuh. Ada cara kan kita ngomong. Ya, Kalau ya. aku tuh mau ngasih tahu, padahal nggak terlalu deket-deket amat. Jadi kayak gitu gitu loh. Nah, kalau selera baju yang dia pakai ya lifestyle dia kan dia kurang banyak informasi, nggak nanya kiri kan. Ya susah ya. Paling nggak yang paling tampilan akhir tuh setelah kita berbaju itu aksesoris yang kita pakai. Itu yang kelihatan di orang. Kalau baju Mm-mm. tuh kadang-kadang udah ketutup sama aksesoris yang kita pakai. Kalau kita nggak pakai aksesoris, baru bajunya nampak full. Tapi kalau makanya suka mau nutupin kekurangan baju tuh kita pakai pakai outer, pakai kalung atau pakai apa gitu. Mbak bilang aja, Mbak makanya bagusan deh kalau giwanya nggak dipakai. Karena ini udah keren banget gitu. Itu ada cara tuh saya kalau ngomong. Ya, Supaya nggak ya. tersinggung kan Mbak? Ya nggak Mbak? Mm-mm. Wah, senang banget. Nah, Oke. aku senang kalau diingetin karena itu kan koreksi untuk kebaikan gitu. Tapi belum tentu orang Belum juga. tuh orang lain. Yang ada kita di Oke. judesin balik. Sapa lu katanya gitu ya. Ya, Nggak ya. apa-apa. Makasih. Sementara itu dulu, Dokter Vano. Makasih, Mbak Ermita. Baik, terima kasih Dr. Sundari. Mungkin dari peserta lain ada pertanyaan. Atau mungkin ke Bu Dok Dewi dulu ya. Mas Baik, Vano tadi juga profilnya belum kayaknya ya. baik. Mungkin sebelum itu, sebelum ke Bu Dewi, kita setelahkan terlebih dahulu ya, Bu Pinky, Ya. profil dari Lansia Sejahtera Surabaya. Pada Bu Desi, tolong di setel terlebih dahulu. Suaranya nggak keluar ya. Nggak pakai suara kali. Jadi sih suaranya nggak keluar. Masih di mute ya. Lihat sini. Sayang. Masih di mute. Nah ini oke. Bismillah.
Baik, terima kasih untuk videonya. Mungkin Bu Pinky bisa sedikit cerita awal mula berdirinya LSS ini seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung pada sesi hari ini. Iya, tadi juga di profil udah ya, bahwa sebetulnya LSS itu kumpulan dari orang-orang yang tadi sudah ditunjukkan, para pendiri, ada Prof. Marlina, ada Prof. Talka, ada eh, Bu Siti Pariani, Dr. Sundari, ya Bu Yani, dan di Mbak Karmanita ini di kita juga ada pendiri Prof. Talka ini punya koleksi batiknya juga luar biasa. Nanti juga bisa berbagi gitu ya. Beliau juga warisan dari ibunda ya, Bu Prof. Talka. Nenek. Dari nenek ya gitu. Jadi, nah jadi semua itu semua pasti ada historinya gitu ya. Kenapa cinta dengan batik? Kenapa kita semua berada di sini untuk berbagi pengalaman dan juga tips-tips karena kita semua inginnya melalui Lansia Sejahtera Surabaya ini banyak ilmu pengetahuan, banyak pengalaman dan juga mungkin tips-tips yang bisa diberikan agar kita semua tetap sejahtera, tetap bahagia ya, karena bahagia itu adalah pilihan ya, bukan pemberian. Jadi kita semua harus mensyukuri apa yang kita miliki, bisa menjadi diri sendiri tanpa harus apa kata orang gitu ya. Jadi nanti kita bisa dengarkan Mas Vano dari Bu Dewi Retno Suminar, adik saya nih yang dari Universitas Erlangga yang bisa menyampaikan tadi apa yang disampaikan Kak Karmanita, lalu dari kita semua ini sebetulnya secara psikologis ini apa sih maknanya untuk tampil keren, pentingnya untuk kita walaupun sudah senja, tapi tetap harus jaga penampilan, karena penampilan itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Orang lain itu menikmati ya bonus gitu ya, tapi bahagiaan kita yang paling utama bukan orang lain gitu kan, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan diri sendiri. Buat saya ya pribadi seperti itu. Monggo nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Dewi. Monggo Mas Mano. Baik, terima kasih Bu Pinky sudah bergabung dengan kita. Selamat malam. Assalamualaikum Bu Dr. Dewi Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ini Bu selamat Dewi malam atau Ibu. Kak Dewi? Biasanya sudah dipanggil Bunda sih. Oh gitu, Gak baik. apa-apa, it's okay. Bunda Dewi ya. Saya izin bacakan terlebih dahulu riwayat pendidikan beliau. Beliau lulus S1 Psikologi di Universitas Erlangga, melanjutkan studi S2 Psikologi Perkembangan di Universitas Gadjah Mada, dan dilanjutkan studi S3 Psikologi Perkembangan di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman beliau diantaranya fasilitator John Robert Power Indonesia, Mitra Bestari Jurnal Psikologi Undip, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, dan beliau juga lebih dari 100 kali menjadi trainer, fasilitator, dan narasumber berbagai training, seminar, dan workshop yang terkait dengan personality development, communication skill, service excellence, parenting, dan child development. Pada malam ini, beliau secara khusus akan membawakan topik mengenai manfaat dan aspek psikososiokultural merawat penampilan bagi lanjut usia. Baik, waktu dan layar saya persilahkan kepada Bunda Dewi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Iya, nggak tahu kenapa hari ini tuh saya benar-benar diberi berkah gitu ya. Tadi pagi barusan saya bersama gitu ya, bersama eh, para purna bakti gitu ya, para purna bakti jadi ada pensiunan gitu ya, yang di Pemkot Madiun. Tadi pagi saya berhadapan dengan para pensiunan gitu ya, dan hari ini malamnya saya bertemu dengan Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih Kak Karmanita, terima kasih juga. Tadi sudah saya banyak sekali dapat info gitu ya. Memang jangan takut itu kalau bermain warna gitu ya. Iya, karena itu adalah orang lain saya nggak boleh ya dianggap kayak gitu ya. Hal yang pertama, selamat tahun baru. Tolong pegang dada kita semuanya, para lansia, untuk mengatakan kepada diri sini, bersyukur, terima kasih Tuhan.
hari ini bertambah 1 tahun saya. Dan saya tetap bahagia, tetap sehat, tetap tersenyum. Itu adalah bagian yang harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri. Terima kasih kepada Mbak Pinky juga. Ini ada ibu saya, Ibunda Marlina. Ini adalah ibunda saya gitu ya. Pernah menjadi dekan di Fakultas Psikologi. Selamat malam Ibu. Terus tadi disebut ada Mas Mik ya di sini. Kalau Mas Mik biasa kami ketemu bareng gitu ya. Pak Arya, Dr. Aryo Jatmiko biasanya kita eh, ketemu kalau pas ada lagu-lagu gitu ya. Kita nyanyi-nyanyi karena beliau suka sekali menyanyi ya. Baiklah, jadi mohon izin saya sambil menyampaikan materi itu namanya biasanya akademisi itu biasa ya atau psikolog praktis itu biasanya harus pakai eh, ini ya. Nanti bisa kita coba. Saya ingin sampaikan dulu ya. Ini bagian saya. Saya juga seorang nenek dari 5 orang cucu. Cucu saya sudah 5 gitu ya. Jadi saya banyak belajar di forum ini karena dari forum ini saya banyak belajar bertemu dengan para senior yang akan membantu saya juga gitu ya, memberi inspirasi ya, bagaimana kita menjadi sweet ya, sweet dan 70. Sweet itu maksudnya swida gitu ya. Ya, jadi biasanya kita guyonnya ayo ayo sweet sweet gitu. Swida gitu ya, 60 gitu ya, para sweet sweet gitu ya. Dan juga 70 itu ya. Baiklah, eh tadi kita minta aspek psikososio-kultural lansia. Ya, maaf ini saya cepet aja gitu ya. Itu ada sehat mental ya, ada sehat mental bahagia. Betul, tadi disebutin sama Mbak Pinky, eh, itu sehat mental tuh harus bahagia gitu ya. Sehat mental, bahagia tuh choice ya, pilihan gitu ya. Choice ya. This is your choice. Anda mau bahagia apa enggak? Itu terserah kita. Tadi kalau Mbak Karmanita memberikan bagaimana cara pakai baju, pakai kayak gini, pakai kayak gini. Tapi kalau makainya tersiksa gitu ya, nggak bahagia gitu ya. Dan itu akan menyiksa dan akan membuat kita menjadi tidak lebih bahagia atau misalnya kita jadi kayak robot, kayak patung, memakainya itu menjadi tidak nyaman. Jadi pada prinsipnya kita harus melihat pada be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Dan maaf, kadang-kadang itu kalau kita melihat ada teman kita yang pakai baju yang tidak nyaman, tadi sudah tercantum juga ya dari pertanyaan tadi, maka sebaiknya kita eh, alihkan aja pandangan kita ke yang lain gitu aja ya. Karena juga kadang-kadang mereka, ya itulah dia gitu ya. Kita coba ke sana. Kemudian ada hal yang berikutnya punya teman. Nah, ini LS apa ini Lansia Sejahtera ini Surabaya ini benar-benar sudah memfasilitasi gitu ya. Bagaimana sejahteranya gitu ya. Karena punya teman malam ini acaranya bisa kita pakai untuk diskusi. Saya ketemu dengan ini ya ada ya nanti habis ini saya daftar nanti ya jadi LS gitu ya. Karena sebentar lagi juga sweetnya gitu ya. Jadi ini harus kita coba untuk ke sini ya. Kemudian hal yang paling penting, meaningful life. Semua orang itu bisa menjadi lebih bagus secara psikososial kultural itu kalau dia diterima, bermakna, meaningful life. Aku bermaknanya ketemu sama teman-teman. Saya bermaknanya ketika saya harus menyampaikan materi. Saya bermaknanya tuh kalau saya suka mengarrange, mendesain. Makna hidup itu bermacam-macam, tergantung dari masing-masing. Saya makna hidupnya kalau saya pegang tanaman dan tanaman ini jadi lebih bagus gitu ya, dan membuat orang lain, itu masing-masing. Jadi saat ini sahabat lansia, please kenali. Aku bermaknanya di mana gitu ya. Aku bermaknanya di mana ketika aku pakai apa, harus pakai apa, bajunya bagaimana itu ya. Saya ingin memberikan secara cepat aja biar kita tahu waktunya. Ini nggak usah saya sampaikan. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiasati jangan sampai menurunnya penampilan. Maaf. Walaupun kita di rumah tetap pakai bedak yang perempuan, yang laki-laki mandinya jangan sampai lupa pulang. Jadi itu adalah ini akan mempengaruhi psikologis kita, ya. Kemudian hobi, hobinya apa? Nyanyi, ya nyanyi.
hobinya apa? Line dance. Ya line dance gitu ya. Jadi kalau ada lagu, ya harus nari gitu, nyanyi gitu ya. Kemudian kita harus tahu gitu ya, perubahan emosi yang terjadi pada diri kita. Jadi kita harus tahu, aduh kenapa ya ini itu, ya itu yang harus kita lakukan. Nanti bisa ya, nanti kalau misalnya sahabat lansia meminta materi ini sudah ada di panitia. Nah, saya ingin menyampaikan tadi tentang warna baju. Ini satu contoh dress code kami ya. Saya punya kumpul komunitas Jalan Nordik gitu ya. Komunitas Jalan Nordik Indonesia. Itu kalau Surabaya itu kita Kojanorsa, Komunitas Jalan Nordik eh apa? Surabaya. Ya, ya bisa dilihat ini ya. Bisa dilihat baju itu. Ya, kan ini udah lansia, ini sweet and 70. Ini ada yang 70 juga ini. Tapi kita berani loh pakai baju bagian yang ini ya kejreng katanya. It's no problem gitu. Jadi kita kalau ketemu jalan gitu ya. Ini dokter apa Mbak Gadis itu temannya Mbak Pinky ya, Mbak Pinky ya. Nah, itu kan kita sweet ya ini. Ini sweet and seperti biasa kita menggunakan baju-baju yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Dan itu is okay gitu, no problem. Asal padu padannya itu pas gitu aja ya. Nanti mungkin Kak Carmanita lebih lebih paham deh dia tentang permainan warna. Tapi it's okay gitu ya. Ya, kita biasa seperti itu. Nah, jadi memang agar kita bahagia, sejahtera dan bermakna, kita harus meyakinkan pada diri gitu ya. Kita harus terima kasih pada diri kita. Ya, itu wajar kita menua itu wajar gitu. Ya, nggak berfungsi beberapa hal dalam diri kita, ya oke gitu. Itu adalah bagian yang harus kita bahagia juga gitu. Jangan sampai kita udah bingung dandan, tetapi secara psikologis kita masih belum ya. Ya, mencari kebermanaan hidup itu ya satu contoh. Ya, aktivitas fisik ya tetap dilakukan karena baju yang kita pakai itu akan melekat ke dalam diri kita menjadi lebih enak gitu ya. Aktivitas apa? Ya, jangan ngoyo. Ya, ini sekalian saya tawarkan di sini ya Mbak Pinky. Kita eh, ada Jalan Nordik ya, KJNI di semua di Indonesia. Di Jakarta ada di Jakarta di ya ada komunitas Jalan Nordik Indonesia KJNI. Nah, kenapa Jalan Nordik? Jalan Nordik itu jalan dengan menggunakan dua tongkat. Itu dua tongkat ski yang biasa dipakai, kita pakai untuk jalan. Nah, itu kita jalannya pelan-pelan dan itu cocok bagi kita karena punggung itu tidak membungkuk akhirnya. Kita menjadi tegak, ya. Jalannya tegak. Apakah itu berat? Enggak. Jadi memang kami biasanya memulai dengan line dance, yang kuat-kuat line dance, yang lainnya duduk ngobrol dulu gitu ya. Kemudian ada senam ringan. Senamnya juga tidak dilakukan untuk semuanya. Tapi kemudian ada yang mau jalan-jalannya pakai jalan. Jalan pakai dua tongkat sambil ngobrol. Nah, ini suatu hal yang bagus untuk membuat baju itu ya nanti akan kelihatan lebih enak di dalam tubuh gitu ya. Di tubuhnya menjadi lebih pas gitu ya. Kami kemarin barusan ulang tahun yang kedua, ada fashion show, bisa dibayangkan ya, umur 80, 70 menggunakan busana batik, tenun ikat gitu ya, jalan. Itu benar-benar is okay. Kami ada di situ. Nah, kemudian yang ingin saya melihat, coba nih kita latihan deh ini untuk yang lainnya. Ini ya, untuk latihan ini ya. Ada latihan nih. Siap-siap nggak? Ini untuk bagus sekali untuk. Nah, coba ada nggak? Ini sahabat lansia. Boleh. Langsung raise hand atau apa? Nah, ini latihan. Buat kata sebanyak-banyaknya dari huruf di kata berikut. Rumah Mungkin boleh bisa apa tulis sih? di kolom chat juga ya, Bunda ya. Boleh di Tulis di kolom kolom chat kalau chat. yang bisa. Ayo. Ada berapa kata di sini? Boleh ditulis di kolom chat. Tuh, silakan. Oh, kok nggak ada ya? Di kolom chat. Silakan. Oh, harum, betul. Ibu Mbak Devia Arbi ya. Oke. Mur. Iya, harum bisa. Oke. Apalagi? Ayo. Harum.
Murah. Oke, good. Pak Herdi. Ya, bagus sekali. Silakan. Ayo, siapa yang bisa? Tuh, Anggun, Ham. apa ayo? Anggun. Anggun? Mana dari Anggun Iya. dari sini? Nggak bisa Ham, dong. ham. Umrah. Iya, Oh, umrah. Ya, umrah. oh, Betul. iya. Oh, Iya. ini. Nah, kita lihat ada yang ramah. Nah, ramahnya U-nya kan nggak ada U-nya. Nah, ini adalah bagian ya. Jadi nanti untuk biar kita guyon sambil melihat ini, kita guyonan bisa dipakai ini ya. Kalau ketemuan gitu ya secara offline. Ini lagi coba. Nah, ini banyak ini. Ayo, ayo para sahabat lansia. Terima kasih. Wah, mulai Pak Herdi. Wah, rusak. Wah, ini mulai panas ini kayaknya ya. Mulai panas ini. Nah, tuh lihat. Mulai panas, rusak, sukar. Wah, udah mulai. Nah, ya. Nah, rakus. Rakus. Bagus. Iya, bagus sekali. Banyak sekali di sini. Nah, kelihatan banget ya responnya. Nah, ini adalah bagian, wah rusak, kuras, wah ada kuras. Nah, yang nggak kepikir kuras. Ya, terima kasih. Nah, ini dia. Senang sekali saya hari ini. Wah, mulai 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 panas ini, mulai berespon ya. Ini latihan ya untuk sahabat lansia biar kita menjadi bahagia juga sambil tertawa. Ah, itu hurufnya keliru gitu. Oke, ini lagi bagian. Nah, loh, ini ada apa ini? Marah, Ramah. Ram. ramah. Wah, ini ya. Ibu Sundari langsung menulis kelamaan. Haram. Waduh, ya, haram. Oh, Ketemu ya. Nah, ramah. ini sederhana, tetapi ini membuat satu dengan yang lain berinteraksi. Ya, semoga kita menjadi lebih bahagia. Oh, mahar. Wah, ini dia. Betul, mahar. Nah, jadi aktif ya. Nah, senang sekali. Oh, terima kasih, Rama. Wah, Rama, ya, Pak Tiur ya itu dah. Mbak Tiur, ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kan ini kita lihat, itu kan menyenangkan. Banyak sekali, misalnya hantu. Wah, hantu bisa jadi apa? Tuhan misalnya. Bisa jadi apa lagi? Nah, banyak sekali. Jadi banyak sekali kata-kata yang sebenarnya bisa kita pakai untuk bermain, tetapi sebenarnya itu membuat kita bahagia, kita berinteraksi dengan teman, dan itu menjadikan kita lebih sejahtera nantinya, gitu ya. Well-being-nya muncul, dapat kita. Ya, itu. Nuh, kelihatannya masih menulis lagi ya, itu kayaknya haram banyak banget ya itu tadi masih. Nggak apa-apa. Ya, itu menyenangkan sekali ya. Nah, itu ya. Ya, saya biar nggak lama-lama nanti kita bisa diskusi ya di sini. Nah, saya memberikan tips. Ini lihat, ini ada Dokter Suhartono dan Mbak Gadis. Itu kita pakai baju ya, sering ketemu itu ya. Jadi yang pertama, oh ini Pak, jadi apa? Mbak Jodi atau Bapak Jodi ini masih mahar, masih muncul lagi nih ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi eh, yang pertama mengubah penampilan. Penampilan itu bisa kita jadi eksperimen kan, ya, karena kita punya banyak waktu di rumah, kita eksperimenkan. Baju ini dikasih ini, ya. Karena saya ikut kegiatan olahraga Nordik itu, kaos saya itu bermacam-macam, semuanya ada warna. Hijau, kuning, hiu, semuanya. Terus kita padu badankan dengan ini, dengan apa? Jilbabnya atau topi. Wah, kita pakai yang bermacam-macam gitu. Wah, berani cereng-cereng gitu ya warnanya gitu ya. Biru dengan kuning. Wah, biru dengan kuning. Nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Sepatu. Ya, kita nggak mungkin deh pakai sepatu slop gini ya. Kita boleh kok sepatu cat biar kita mudah jalannya gitu ya. Kemudian kita mencoba rute berbeda ketika kita jalan. Itu bagian yang membuat kita bahagia karena kita menyapa orang yang berbeda. Ya, sahabat lansia, kalau misalnya nanti jalan-jalan, jangan menggunakan rute yang sama. Latihan.
untuk mencoba, tapi ada temennya ya. Nanti itu menyapa orang, jadi memperluas tetap lingkungannya. Kemudian mendengarkan musik, ya. Jangan kemudian kita nggak mendengarkan musik. Musik itu secara psikologis memberikan efek kepada diri kita. Ya, terapi musik itu sangat membantu kita. Ya, nah, itu kita bisa coba mendengarkan musik, kemudian mendengarkan berita, bahasa asing. Kalau sekarang banyak yang muda-muda dengar apa drakor, jangan kemudian apa itu, ya drakor gitu ya. Nggak apa-apa kita dengarkan gitu ya. Kita bisa dengarkan dan ada kata-kata apa gitu ya, ya kemau gitu ya, araso gitu ya. Kita bisa ya, oke gitu kan bahasa-bahasa Korea kita tahu satu dua gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Oke. Jadi itu yang harus kita coba dan kemudian eksperimen dalam memasak. Membahagiakan loh eksperimen dalam memasak gitu ya. Eksperimen dalam membuat jus, eksperimen dalam memakai baju. Itu sangat bagus sekali. Kemudian hobi, ya biar sejahtera. Ya, untuk sosiokultural, aspek sosiokulturalnya kita harus coba kembangkan hobi. Ada penelitian animal terapi itu sangat membantu untuk lansia. Jadi boleh melihara kucing, burung, ikan, silakan. Ya, itu akan membantu kita untuk satu memberikan makan. Yang dulu kita punya anak, punya ini sudah keluarga sendiri, kita pasti punya peliharaan, ada kebermanaan di situ, punya tanaman misalnya. Pelihara tanaman itu membahagiakan sekali. Nah, kalau itu sudah bahagia di dalam diri kita, maka kita akan bisa berpenampilan yang baik karena senyum kita senyum tulus. Senyum kita bukan senyum terpaksa gitu. Yang sulit itu kan senyum terpaksanya ini gitu ya. Jadi senyumnya menjadi senyum tulus. Ya itu yang saya ingin sampaikan. Begitu, ini tambahan dari saya ya Mbak Pinky dan yang lainnya. Oke. Ini ini Mas Vano saya langsung ini ya Dokter Vano ini ada pertanyaan tapi nanti Silahkan, aja Mas Vano silahkan aja. dokter, silahkan langsung dijawab ya. Ini soalnya biasa ngajar tuh biasa gini ya. Iya, biar langsung interaktif aja dokter. Oke, terima kasih. Iya. Ibu Tifra ya, Tifra. Apa yang dimaksud memakai baju dalam gelap? Jadi begini, kalau kita, ini saya tutup aja deh, udah selesai ya. Kalau kita misalnya, yang harus kita lakukan gitu ya, kalau memakai baju dalam gelap, itu maksudnya apa? Itu kan kadang-kadang sulit bagi beberapa kita punya penglihatan ya, penglihatan yang mungkin tidak tidak bagus gitu ya. Maka kita akan berusaha untuk membantu kita. Misalnya satu contoh, kalau lampu pas mati, kita nggak bingung lagi. Kalau apa-apa gitu ya, kita juga merasakan ya memakai baju dalam gelap itu kita nggak selalu harus ada lampu pada saat itu. Jadi itu adalah kemampuan kita. Ada taktil-taktil ya di dalam tangan kita yang memudahkan kita untuk merasakan itu gitu. Oh ini seperti ini, seperti ini. Karena itu adalah menyiasati. Jadi banyak beberapa hal yang akan membantu kita tetap bermakna, bahagia kalau kita bisa menyiasati dengan eksperimen-eksperimen itu tadi. Masak bermacam-macam, mengubah tempat gitu ya. Kemudian ini ya barang-barang yang kita pakai gitu ya. Ini yang mungkin untuk yang lainnya jangan terlalu banyak-banyak di dalam rumah. Sudah saatnya meminimalisir apa yang ada di dalam rumah karena seringkali maaf ya kita-kita ini seringkali merasa eman banyak kenangannya banyak ini ya boleh beberapa misalnya kalau sepeda motor yang lama atau apa boleh tetap aja tetapi untuk barang-barang perabotan saya sarankan untuk diminimalisir satu memperluas gerak kita itu yang harus dilakukan dan itu akan meminimalisir kita dalam mengurus untuk mengaturnya dan itu membuat lebih lega secara psikologis pada lansia. Kalau barangnya terlalu banyak, mata ini kan menjadi harus ini, maka tidak simpel. Hidup ini harus dibuat lebih simpel ketika kita pada fase di lansia.
dengan simple itu, maka kita coba tidak terlalu memperbanyak barang-barang yang sebenarnya akan membuat kita tidak mudah untuk apa ya mengaturnya, untuk ini. Jadi kita tidak bisa mandiri dengan situasi yang ada gitu. Nah, mandiri ini akan membuat seorang lansia merasa, oke, saya berhasil, saya bisa melakukan sendiri, saya bahagia. Saya ternyata bisa sendiri loh. Nah, ini yang harus kita kita pakai dalam diri kita. Kita bahagia karena kita bisa mandiri di situ. Nah, ini kita coba untuk lakukan itu. Nah, seringkali para lansia, ya, teman-teman sahabat lansia yang ada di sini dan kita semua, karena juga juga biasanya banyak klien yang sudah mungkin karena yang saya juga lansia kan, jadi orang-orang masih larinya ke psikolognya lansia gitu ya. Nah, mereka akan mengatakan, kok bisa? Ibu gimana? Saya gini, saya sumpah ini. Oke, Bu, boleh saya tata? Eh, Coba Ibu foto rumahnya. Wah, difoto kan rumahnya. Oke, Ibu, dari barang-barang ini mana yang Ibu pakai? Yang setiap hari dipakai. Barang-barang ini, oke. Kalau nggak dipakai, Ibu mau bermakna berikan ke orang lain yang tidak pakai ini gini. Jadi simple itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih terbuka, lebih rapi, dan itu membahagiakan. Ya, jadi aspek itu akan kalau kita bahagia, cari baju pun menjadi kita lebih apa? Mudah, gitu kan? Gitu. Nah, ini dia. Ini Mbak Pinky ini juga mencoba menyampaikan gitu ya. Jadi ini ya, bongkar-bongkar baju ya, tidak dipakai ya, padu padan, keren, bereksperimen. Ya, betul. Nah, bila ada yang tidak bisa dipakai nah betul. Ini yang harus diberikan ke orang lain. Prinsip dua keluar, dua masuk. Jadi kalau kita beli baju dua, ya dua keluar, dua masuk gitu ya. Itu akan membantu kita kalau di almari itu pakaian kita tetap tidak menjadi tambah banyak gitu ya. Oh, beli lemari lagi untuk baju, beli lemari lagi untuk baju. Prinsip dua masuk, dua keluar. Kita beli dua baju, dua keluar. Ya, itu yang harus dilakukan. Gitu Mas Vano, Dokter Vano. Saya kembalikan lagi ke Dokter Vano. Ini kalau nggak gini, nggak interaksi. Ini saya biasa dosen ini loh. Jadi kalau udah Baik. ngomong, cet, 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 cet. Jadinya terus-terusan mau bercerita ya Bunda ya. Oh, iya betul, karena dosen ini Iya. kan biasa kayak gitu. Oke, Nah, ini Ibu Pinky cerita-cerita nih di kolom komentar nih. Mau Bu Pinky yang bacakan atau langsung saya nih? boleh Dokter Vano aja. Boleh Tendensinya, ya. Ya, tendensinya orang makin tua itu ya, makin gitu. ngumpulin barang loh. Heeh, Aku apa? Rommel ya, Mbak. Rommel. karena takut lupa ya. Heeh. Jadi semua dikumpulin. Tapi aku ya karena juga aku di rumah ngurus semua sendiri, aku cari praktikalitas juga. Jadi Ya, ngomongnya nih betul. sekarang gini loh, istilah barang yang udah nggak perlu artinya betul. Jadi kita harus banyak let go barang-barang kita karena kita juga harus bantu orang lain yang nggak punya kan gitu. Itu aja Iya, pikirannya. iya, Kita mau ngumpulin nggak akan kelar tuh kumpulin terus sampai tas lemari betul. sampai bingung. Iya. Padahal yang dipakai cuma itu aja anak muda aja deh. Sepatu Betul. kayak pada 5 Ya, yang dipakai cuma 2. Saya nggak? ya, betul. Betul, betul. Nah, karena biasa ya di Pantai Breda gitu ya, kalau kita mau di Pantai Breda itu ada permasalahan di sana, mereka seringkali ngumpulin barang-barang sampai gitu. Jadi mereka Nah akhirnya itu. itu bahaya, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi simple, yang kita masih ada di sini, masih tidak di Pantai Breda, dan kita punya kemandirian dalam diri kita, ya kita coba untuk simple ya, sebenarnya praktikal itu tadi ya. Kita lebih coba yang praktis apa yang kita pakai, yang ini, oke, good. Ini itu aja, dan itu membahagiakan ya, dan itu menyehatkan secara psikologis gitu. Karena benahin lemari bolak-balik juga capek kan. Iya, betul. Kalau saya tuh yang banyak memang kain, nggak bisa saya apa-apain. Saya nggak mungkin ngasih kain saya sama orang kecuali Iya, sampai Ya, sayang. mau nggak mau Mbak Pink. Jadi aku di lemari itu ya udah khusus tuh lemari kain aja dan saya pakai semuanya gitu. iya, betul, betul. Kayak toko, kayak Oke, toko lah malah. Mungkin Bu silakan. Dokter saya mau tanya nih jadinya. Hmm, Selain faktor mungkin takut barangnya hilang gitu ya, hmm. ada faktor lain nggak sih yang membuat mungkin para lansia ini nggak pengen ngebuangin barang-barangnya yang mungkin sudah ada puluhan tahun gitu di rumah? Selain faktor Ya. psikologis gitu, Dokter.
Jadi gini loh, sebenarnya ketika Hmm. ini sebenarnya akan membantu kita untuk growing up ya. Jadi mindset, biasanya kan kalau sekarang lagi ada ya mindset seseorang itu adalah mindsetnya dia untuk grow, berkembang gitu ya. Nah, ketika mindset kita tuh berkembang, maka sebenarnya kalau kita terpaku ya pada masa lalu, maka akhirnya kita mengumpulkan barang-barang yang terkait dengan masa lalu. Padahal di keliling kita itu kan sudah berkembang. Ada sesuatu hal yang baru, ada Betul. sesuatu hal yang kita juga pelajari bisa gitu. Walaupun kita mungkin tidak sehebat anak-anak Gen Z atau anak-anak yang lain, tetapi kan kita bisa tanya ya, itu apa? Itu kayak apa? Oke, saya coba. Misalnya saya sama ketemu cucu gitu saya bilang, Gema dulu dong. Kalau cucu saya panggil saya Gema, Gema lihat yang itu apa mainan apa itu mainan gini Gema. Ini Nintendo Switch itu kayak gini. Coba Gema, aduh kok Gema sulit ya kalau main kayak gini. Ini wah iya ya. Itu kan menjadi interaksi dengan anak. Tapi kita lebih masuk ke sana. Tapi kalau kita di mainan dulu itu nggak ada mainan dulu. Nah, gitu kan kita masih bertahan dengan sesuatu hal yang Iya, sekeliling kita terpaku sudah oleh masa berkembang. lalu ya jadinya Iya, dokter. dan itu tidak bagus secara psikologis. Oke. Karena dia akan merasa bahwa aku dulu mainanku kayak gini loh. Ya, Hmm. kecuali kalau si cucu tanya, dulu mainannya Gema kayak apa sih? Nah, I baru kita see. cerita. Iya, Tapi iya. kalau kita, ya kayak gini gitu. Kita coba ambil foto dulu. Dulu mainannya kayak gini loh gitu. Mama Hmm. kamu dulu mainannya kayak gini gitu. Tapi kan kita nggak bisa, misalnya barang-barang itu yang diri kita dikumpulin gitu. Iya. Ya, dan itu akan membuat kita terpaku di masa lalu. Bagi lansia, terpaku pada masa lalu, terus-menerus, itu tidak baik. Oke. Apakah Karena, bisa menjadi draining untuk energinya juga ya dokter ya? betul, betul. Dan itu Hmm. menjadi tidak bagus buat perkembangan psikologisnya, terpaku Hmm. di sana. Yang ini sudah jalan loh. Kita Ya. ngikutin aja, mungkin kita tidak pemain, tapi kita follower, kita Hmm. pengamat di sekeliling generasi muda yang berkembang gitu ya. Karena itu kita dengarkan dulu, oh gitu ya sekarang. Kita balik. Bukan, kamu harus saya kasih gini loh, kamu harus gini. Nggak bisa dengar mereka, ya kan? Mereka nggak mau, dan itu akan jadi crash dan kita menjadi sedih, kok nggak didengerin, kok nggak gini. Dan itu tidak bagus untuk perkembangan psikologisnya. Hmm. Kita harus bahagia ngikutin aja, kita menjadi penonton. Ada istilah ya di Jawa, nggak tahu Dokter Vano tahu nggak ya, kebo nyusu gudel gitu loh. Tahu maksudnya kebo nyusu gudel? Kebo itu anaknya gudel itu anaknya Oke. kebo, ya. Hmm. Jadi sekarang saatnya ya kita yang sudah tua ini belajar dari yang muda, gitu. Memberikan Hmm. kesempatan yang muda untuk ngomong, tapi dari sisi itu kita juga berkembang, open mind. Kita membuka pikiran kita, jangan fix mindset. Ya. Grow mindset itu juga ada pada lansia. Hmm. Jadi grow Bu, mindset. boleh nggak sedikit motong gini ya? Ya, boleh, 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 Mbak. Kelebihan, Mbak. nggak tahu ya, saya satu anak militer, kedua lahir tahun 50-an. Kami itu dari kecil dibiasakan kalau ada tamunya ibu bapakku tuh aku ikut duduk ngobrol. Hmm. Hmm. Anak sekarang tuh nggak disuruh pergi malah. Iya, nggak Hmm. Ya, betul nggak? komunikatif. Makanya saya bisa Betul. bahasa Belanda, saya bisa bahasa Prancis, karena keluarga saya tuh membiarkan, ada tante ini, kamu sini duduk. Jadi saya ikut Iya. dengerin. Dan mereka kan ngomongnya Belanda ya, sampai saya bisa fasih sekali bahasa Belanda. Dan anak sekarang malah nggak boleh. Apa karena pembicaraan anak sekarang orang tuanya ngeri-ngeri sehingga anak-anak itu nggak boleh ikut duduk. Mbak Pink, gimana menurut Mbak Pink? Kalau saya tuh harus loh, harus duduk Iya, sama tuh iya. tante-tante. Iya. Bahkan sampai ibu saya udah meninggal, arisan dia tuh aku terusin. Karena ada Iya, iya. arisan dari angkatan. Iya. Kita masih terusin sampai satu-satu meninggal. Dan komunikatif banget gitu, Nek. Sampai oma-oma ada pesta saya ikut ajak mereka, undang mereka. Nah, buat saya, kita harus tanpa batas untuk bicara dengan usia. Anak Iya. itu akan jadi pinter sekali. Saya nggak bilang saya pinter, tapi saya banyak pengetahuan karena saya dari kecil, dari umur 3 tahun harus duduk sama oma-oma itu ikut dengerin mereka cerita, ketawa gini dan gitu. Anak sekarang tuh enggak, Bu. Itu yang kurang karena orang tuanya tidak mendidik seperti itu.
Yang saya Iya. bilang tadi, Mbak Pink, mungkin karena rumpinya udah ngeri zaman sekarang. Nggak boleh dengar. Kalau dulu kan kita pengetahuan gitu. Benar Betul, nggak sih? betul. Benar kan? Mm-mm. Jadi Iya. memang ya kita ngamatin aja gitu ya. Jadi kalau Tapi mereka dokter, lagi nyanyi, kemarin itu ada anak-anak umur 19 tahun lagu pakai Nordicnya dia menggunakan tari apa cek gitu ya. Saya ikut-ikut aja gitu ya. Karena kita kan sekarang ya udah ikutan aja gitu ya. Tapi itu membahagiakan gitu ya. Jadi bahwa saya tetap bisa harus ngikutin open mind. Jadi kita ya itu. Tapi memang anak-anak memang yang harus dilakukan ini menjadi persoalan yang sebenarnya ini kalau saya dari psikologi ya, kalau lihat perkembangan sekarang memang komunikasi di dalam keluarga ini masih masih belum berkembang dengan Betul. bagus gitu. Ya, karena mereka tidak diinvolvekan sama orang tuanya Iya, dalam kegiatan. betul, betul. Karena itu biasanya saya kalau melatih pada suatu communication di dalam keluarga, ini agak nyimpang dulu ya Vano, ya Dokter Vano ya. Ya. Ini kayaknya anak saya jadinya anak Vano gitu aja. Jadi ini yang terjadi ada seringkali yang kami lakukan adalah pertanyaan pertama, ada WA group nggak? WA group keluarga? Ada. Kemudian siapa yang paling ngobrol di situ? Cuma ini gitu aja. Terus ayah kamu kalau ngomong gimana? Ya cuma Y gitu. Y itu artinya ya. Ya. Ini. Terus aku cerita gini-gini kok nggak ada respon ini. Oke, ini persoalan di situ. Sebenarnya kalau kita tahu ada teknologi, itu kan teknologi WA group itu. Yang harus dilakukan adalah memindahkan ruang komunikasi, ruang keluarga itu di ruang WAG. Ya, kumpul Nah, itu kan. iya, WAG. Sehingga di WAG itu, kalau tetap masih bisa terkomunikasi satu dengan yang lain, maka berarti itu komunikasi dalam keluarga itu masih jalan. Iya. Ya, walaupun mungkin sudah tua, males lah saya nulis, ngetik, ya pakai ini loh, pakai voice. Ya, Boleh betul. pakai voice note. Ya, Jadi walaupun permudah mungkin ya. voice gitu ya. Atau misalnya grup video call, ngobrol, masih bisa. Kalau itu masih bisa dilakukan, itu komunikasi dalam keluarga masih sehat gitu. Ya, itu Jadi mungkin nggak ya. lonely. Nggak ketinggalan zaman, jadi nggak Iya, jadi tua. Benar. betul. Jadi nggak Y aja gitu ya. Ini yang pria-pria, bapak-bapak biasanya Y. Itu itu Y. Ya, Ye. gitu ya, Dokter Valdo. Iya. Saya izin menanggapi Dokter Dewi. Ya, Saya kan orang tua baru nih Dokter Dewi, baru punya anak usia 9 bulan. Terkait komunikasi dua arah antara anak dan orang tua gitu ya. Kita kan kadang dengan budaya Asia dan budaya sebagai orang Muslim gitu ya, ada hal-hal yang mungkin kita diajarkan untuk tidak boleh melawan orang tua gitu ya. Sehingga hal tersebut menjadi doktrin, akibatnya kita tidak berani untuk nanti terjadi suatu perdebatan antara kita dan anak kita. Gitu. Lantas menurut dokter dari sisi psikologis, sampai batasan apa komunikasi yang bisa menjadi dua arah, mana komunikasi yang memang satu arah dari orang tua kepada anak gitu. Terima kasih dokter. Ya, ini biasanya saya pakai peragaan gitu ya. Ini kan beberapa orang masih ingat ya dansa Caca gitu ya, Caca gitu ya. Caca itu kan kapan saya maju, ya kan? Yang lawan bicara kita apa? Mundur. Ketika kita dialog, maka kita cek di tengah, oke? Ketika mereka banyak ngomong, kita mundur, oke? Jadi itu adalah prinsip dalam komunikasi dua arah. Misalnya, komunikasi dengan anak saya. Kalau dia diam, saya maju. Tek, tek, tek. Tapi kemudian kalau dia ngajak diskusi, ya di tengah. Di tengah. Tetapi pada saat dia banyak ngomong, saya mundur. Oh gitu ya. Saya menjadi pendengar. Nah, keterampilan inilah yang harus dilatih. Kapan saya maju, kapan saya dialog di tengah, kapan saya mundur. Prinsip komunikasi ini dipakai untuk semuanya. Dengan istri, dengan wah istrinya marah-marah,
ya saya mundur dulu gitu ya, saya dengarkan. Kemudian kalau udah dengarkan kan dia diam dulu, Ya. turun. Ketika turun ya kita dialog di tengah. Nah, gitu. Kalau anaknya lagi datang cerita, oh tadi loh ada gini. Ya kita mundur, kita dengarkan. Oh tadi itu terjadi ini. Ya, Ya, kita dengarkan. baik, Jadi prinsipnya kayak Caca itu. baik. Mm-mm. Apakah proses belajar terkait komunikasi itu akan terhenti pada usia tertentu atau seiring berjalannya usia gitu ya, dokter, apakah seseorang bisa tambah matang gitu? Ya, jadi sebenarnya dalam perkembangan, jadi yang mungkin saya coba untuk cekkan dulu ya di sini. Saya mau tadi tuh mungkin saya Karena lewatkan kan aja. gini dok, saya itu Heeh. sering ya dok, misalkan Mm, komunikasi sama orang yang jauh lebih tua, mm, terus mm, saya mendapatkan respon yang kurang baik gitu ya, mm, Eh, mm, gak didengarkan gitu, mm, mm, lalu teman sebaya ngomong, ya ya sudahlah, namanya juga orang tua gitu ya dok mm, ya. mm, Salah. mm. Sedangkan kan kalau dari diskusi ini saya jadi paham, oh ternyata semakin bertambah usia tuh justru lansia juga harus melatih gitu ya dok ya. Ya, betul. Ya. Jadi di sini ada wisdom ya, bijaksana gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan intrapersonal ya. Jadi maaf, ini biasanya ada lansia itu ada 3 tipe ya. Tipe yang sulit, tipe yang ada yang biasanya paling mudah aja. Tipe sulit dan tipe adaptif. Nah, orang yang adaptif ini biasanya orang ini mempunyai bijaksana dalam intrapersonal. Dia tahu tentang value dirinya. Self knowledge. Oke, aku sudah tua, tetapi saya mau belajar loh. Saya udah lansia loh, tapi saya mau ya dia ada self integritas dalam dirinya dan kemudian self examination. Artinya lansia itu tidak kemudian kita ya ini yang menjadi masalah. Seringkali sebagai maaf ya kita sebagai orang yang tua kadang-kadang mindset kita aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling gini. Sehingga kadang-kadang kita tidak pernah masuk ke dalam bagaimana kita mendengarkan. Nah, kemudian yang kedua, wisdom kita adalah bagaimana kita bisa melakukan interpersonal. Ada empati, ada pemahaman, ada kematangan dalam hubungan interpersonal. Kalau di dalam hubungan interpersonal, ketika kita lansia tapi tetap misalnya satu contoh, aku dulu bekas direktur loh, gitu ya. Oh, semua serba diginiin. Dan kemudian seringkali kita menyerang terus. Kita fix tadi ya, bukan fix mindset ini kan masih bukan grow mindset, ini fix mindset lagi di dalam otak kita. Kemudian transpersonal, ini juga berkaitan dengan spiritual. Oke, aku sudah seperti ini gitu ya. Maka saya akan coba untuk lebih lebih bagus untuk ke depannya dengan ini. Ya itu transpersonal. Jadi jadi sebenarnya kalau kita semakin tua, maka kita harus semakin banyak belajar. Jadi kembali lagi kayak anak sekolah dulu belajar mengganti kata kayak gini harus belajar terus gitu. Nah, itu seringkali menjadi clash dengan para generasi yang paling muda itu karena kita seringkali memaksakan apa yang ada dulu gitu ya. Ya biarkan itu kan orang tua. Nah, itu yang seringkali menjadi tidak bahagianya di situ. Saya mau cerita dulu ketika saya ke Taiwan, ada suatu aktivitas yang saya lakukan di sana. eh, saya melihat banget gitu ya, mereka komunikasi dalam keluarga itu masih jalan gitu ya. Di China itu mereka satu contoh ya di China, kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah para lansia ini ketemu dengan cucunya. Ya, mengasuh dengan cucunya, ngobrol dengan cucu, itu sangat membantu sekali untuk berkembang. Oh, kayak gitu ya, kayak gini ya, kayak gimana, gimana kayak gini, misalnya kayak gitu. Itu kalau di sana orang oma-oma kayak gitu, mereka tetap. Nah, hari Sabtu dan Minggu full lansia bebas ketemu dengan cucunya, bertemu dengan teman-temannya. Ini kan karena saya fokusnya pada behavioral science dan kemudian ketemunya dengan orang-orang bagaimana meaningful life-nya, maka saya ketemunya dengan di waktu di Cina, waktu di Taiwan itu mereka punya hari-hari yang tertentu yang seperti itu. Dan itu bagus sekali gitu ya. Jadi Sabtu Minggu full mereka reuni dengan teman-temannya yang ini. Tapi hari Senin sampai Jumat mereka masih dengan cucunya tapi dengan berdialog dan dia belajar.
permainan anak. Nah, itu bagus banget. Nah, kita kan nggak kayak gitu. Kadang-kadang full terus ya. Pokoknya dititipin cucunya sampai hari apa. Itu ya nggak boleh gitu ya. Ya, tapi harus punya kebebasan untuk hari Sabtu Minggu free. Saya bertemu dengan teman-teman. Saya ingin ngobrol. Itu menarik banget gitu. Saya melihat siklusnya itu bagus banget gitu. Untuk kesejahteraan psikologisnya ya. Begitu Dokter Vano. Baik, Dokter Dewi. Mungkin jadi seperti kalau bapak-bapak itu kumpul sama majelis masjid gitu ya Bu Dewi ya. Ya, iya ada kebocoran ya. Udah ya. Iya, mungkin bisa Apa? dibantu mute Mbak Ya Desi. udah Udah ya. sudah. Oke, iya. Jadi komunitas itu berperan penting ya dokter sampai usia tua ya, karena Ya, bagaimanapun kita makhluk sosial ya dokter ya. betul. Ya, baik. Ya yang ini juga LSS ini kan juga bagian salah Betul, satu ya. betul, Heeh. betul. Lansia Sejahtera Surabaya ini bagian Iya, untuk iya, komunitas itu gitu iya. ya. Tentunya Bagus sekali. komunitas di mana para lansia yang selalu open minded ya dokter ya, karena Ya, masih mau betul. terus belajar kan dari waktu ke Betul. waktu. Betul. Jadi aku suggest lagi sebetulnya nih yang orang tua muda ya. Biasain anaknya ikut ngobrol sama teman-teman kalian. Ngomong Hmm. sama anak kecil tuh jangan ngomong kayak nyeng. Biasain ngomong biasa. Karena itu Iya, iya, iya. psikologis tuh nyangkut tuh sampai umur berapa jadi kayak anak kecil tuh. Bener nggak Mbak Pi? Betul. Oh, Karena saya dari kecil tuh nggak pernah nggak pernah. Enggak Ngomongnya boleh. normal kayak orang dewasa gitu kan. Tingkat tante-tante dari saya umur 3, 4, 5 sampai dewasa. Ya begitu cara ibu saya ngomong. Itu penting. Kalau sekarang kita orang tua yang sekarang tuh ngusir-ngusir anaknya kalau ada temen itu anaknya jadi ke digital akhirnya kan. Sekarang Iya. ibu di mall di mana-mana ya udah anaknya duduk digital dia ketemu teman-teman itu kan buat saya tuh very bad. iya. Kita nggak bisa bilang itu perkembangan zaman loh. No. Iya. That thing nothing to do with perkembangan zaman. Nggak ada hubungannya ya Mbak. Nggak ada hubungannya. Lebih baik dia taruh digital ngobrol sama nih tante-tante. Terus tante-tante juga mesti ikut interaksi mana gini dengan pertanyaan mereka yang mungkin lebih pintar daripada kita waktu umur dia loh. Iya. Kan beda ya anak sekarang. Iya. Aku sama cucu-cucunya, jadi aku nggak punya cucu, tapi kakakku cucunya kan juga udah yang gede-gede. Itu nggak suka kalau aku ajak kemana. Ke Jogja aku nyetir, anak kecil di belakang semuanya aku nyetir ke Jogja. Nginep di villa lucu-lucu. Dan mereka tuh nggak mau pergi sendiri, mau ngintilin aku terus. Ya aku merasa aku mau dididik orang tua aku kayak gitu. Sekarang cucu-cucu yang SMP, SMA tuh bawa aku ikut kemana-mana. Aku fashion show, mereka mau ikut, nggak ada sekolah. Ya udah tunggu aku show. Jam selesai itu model-model semua pada kumpul makan bareng. Dia juga pada ikut. Aku sampai biasain gitu sama cucu-cucu aku itu. Ya, bagus. Betul nggak? It's very good. Jadi mereka learning juga. Jadi mereka kadang-kadang ada kata-kata yang tidak bagaimana ya kita kasih tahu. Kamu jangan ikutannya ngomongnya. Jangan takut mereka mendengar sesuatu yang jelek atau salah atau apa. Karena seperti kalau kita jatuh ditahan, kita nggak akan pernah tahu kalau jatuh sakitnya kayak apa kan gitu ya. Iya. Aku dibiasain ibuku tuh begitu. Apalagi anak tentara militer tertib sekali ya. Kan mau pembantu ada 7 di rumah, semuanya harus terus sendiri. Nah kita Iya, baik. kamu pokoknya jangan ngomong sama anak kamu kayak baby terus jangan. Biasanya ngomong seperti udah dewa. Kayak orang biasa aja ya, Mbak ya. Dari situ. Itu penting. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan di kolom komentar nih. Pertama dari Bapak Jody atau Ibu Jody nih. Bapak Jody ya. Ini kepada Dokter Dewi ya berarti ya. Saya bacakan ya dok. Saya suka pakai batik, tapi istri suka protes. Katanya kalau pakai batik kelihatan lebih tua. Bagaimana nih tipsnya agar tidak terlihat lebih tua? Ya, ini tadi juga desainer apa wanita itu. Jadi coba kelihatan itu. Jadi gini. Bapak-bapak itu kadang-kadang suka nggak punya selera untuk beli batik. Itu kita akui. Ya, betul nggak ya? Kalau batik tuh konotasinya harus mahal. Harus biru, harus abu, harus gold, no. Batik itu segala macam batik. Mungkin pemilihan batiknya itu yang merah campur hitam atau hitam sama gold, soganan tadi. Boring kali ya, bantu Bapak itu beli batikan yang lebih ceria warnanya. Itu juga jadi dia nggak kelihatan tua. Gitu loh. Itu tuh penting banget karena bapak-bapak aduh nggak tahu kalau milih batik pikiran dia cuma ada sogan namanya batik. Padahal batik dia udah berkembang kayak gila-gilaan kan sekarang. Dari
Jadi itu ya, jadi itu bisa di pemilihannya. Tapi kemudian tergantung yang pakai ya Bapak ya. Hah, juga kalau misalnya pemilihan warna itu juga Nah, itu tergantung warna. model, model Betul. juga gitu ya, model gitu ya. Eh, Mungkin Bapak seringkali pakainya lengan panjang terus gitu ya, batik lengan panjang. Sekali-kali dong batik itu lengan pendek, sekali-kali dong batik dibuat kayak rompi gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa dipakai ya model kayak rompi ya model kayak gitu jadi itu adalah desainnya Bapak ya kemudian kalau misalnya tergantung ya daripada ekspresi Bapak ketika memakainya kalau sudah batik kemudian ekspresinya ya kayak orang tua ya ya tetap gitu ya itu yang harus Ya, harus harus ya orang jadi kembali lagi harus ya itu tadi Kak Karmita kan bilang gitu ya. Oh, itu ada desainer sama psikolognya, jadi bisa bisa nge-match gitu ya. Jadi bajunya udah oke, udah milih, tapi kalau bawanya itu dia Nah, kayak orang tua, modelnya nggak bahagia, kayaknya, ya itu mungkin, ya itu yang akhirnya menjadi kesannya, ya itu nggak kayak orang tuanya benar-benar terbukti gitu ya. Mulai cara hmm, melangkah, kemudian wajahnya serius gitu, nggak tersenyum gitu ya, ya kelihatan banget nantinya jadi tidak kelihatan jadi seperti itu ya ya, itu yang baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Pinky. Pertama, seberapa penting menjaga penampilan untuk mencapai kebahagiaan? Apa kaitannya dengan upaya diri untuk membangun mood, semangat, serta gairah hidup? Mungkin ya dijawab dulu, baru pertanyaan kedua. Ya, ya membangun mood itu harus dilakukan setiap hari ya. Jujur aja tadi pagi saya satu contoh ya saya mencoba untuk langsung the real case gitu ya tadi pagi jam 6 saya pergi sama anak saya istri nama anak saya sih pergi ke Madiun langsung kemudian di sana ketemu dengan para pensiunan ya pensiunan pemerintah kota Surabaya. Jadi ketemu dengan PJ-nya Wali Kota Madiun. Kemudian saya mencoba menyampaikan materi di Madiun tentang bagaimana hidup bahagia gitu ya untuk para pensiunan. Kemudian habis itu saya pulang jam 1 gitu ya. Pulang jam 3 lah saya sampai di rumah. Habis sholat saya bilang sama anak saya, Bunda tidur dulu ya. Nanti habis sholat asar saya tidur tidur kemudian tadi nanti sebelum maghrib dibangunin mandi gitu saya berpikir bahwa saya harus fresh ketemu dengan di sini jadi artinya membangun mood itu yang pertama adalah kenali diri sendiri aku tuh orangnya kayak apa kalau saya langsung jam 3 saya balik sampai dari Madiun kemudian saya tidak menidurkan diri saya sebentar istirahat gitu ya habis sholat ya setengah 4 tidur 1 jam itu akan membuat lebih fresh dan kemudian bisa, nah moodnya akan muncul ya, moodnya akan menjadi. Nah, caranya yang paling efektif untuk membangun mood, semangat dan gairah hidup adalah lakukan self-talking pada diri sendiri. Oke Dewi, hari ini kamu ada 2 aktivitas dan di usia kamu bisa hari ini sore ini ketemu dengan, nah itu kan menjadi bisa ada kematangan di dalam pribadi seseorang, itu yang disebut dengan self-control, kontrol diri. Kita punya kemampuan untuk mengontrol diri. Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Lakukan self-talking. Misalnya udah bete hari ini, gimana ya? Oke, saya bilang pada diri saya, misalnya, aduh Dewi, lihatin dia. Misalnya gini, oke, Dewi harus belajar, Dewi. Saya mengatakan pada diri sendiri. Oleh karena itu tadi, saya mengawali kegiatan, saya mengatakan tahun baru, katakan pada diri sendiri. Ya, itu kan bagian untuk latihan. Oke, saya bertambah 1 tahun dengan tahun baru ini dan alhamdulillah saya diberi kesehatan dan saya masih bisa bertemu di LSS ini gitu. Itu kan hal yang harus kita coba bersyukur ya. Ini dengan mengatakan seperti itu. Ya, untuk yang muslim bangun tidur gitu ya, langsung ngucapin ya, alhamdulillah ya nabak tama tama Indonesia itu langsung enak gitu. Jadi nyaman gitu ketika dia bangun dengan satu gairah hidup. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, maka yang harus dilakukan ini akan menjadikan dia akan menjadi lebih nyaman, gitu ya.
untuk melakukan aktivitas dan kebahagiaan akan muncul gitu. Bahagianya akan muncul gitu ya. Gitu. Gitu ya Dokter Vano ya. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Pinky masih ada satu lagi. Mm-mm. Bagaimana menggunakan momentum urusan berbusana dan menjaga penampilan untuk memperbaiki komunikasi dalam keluarga dengan anak-anak serta cucu? Ya, cara yang harus dilakukan adalah ini kebiasaan kita. Kalau dulu dengan pasangan, Mas pakai ini nggak apa-apa ya, bagus nggak? Gitu ya. Oh iya ya gini. Nah kalau kita sama anak dan cucu gitu, hei Gema pakai ini gimana? Nggak apa-apa ya? Ah Gema, Gema kasih gini loh Gema, kasih ini. Ah masa bolehkah Gema pakai ini? Kalian nyaman nggak dengan Gema pakai ini? Nggak apa-apa Gema, Gema kelihatan keren. Gema aku masih modis. Kan jadi senang dia. Yang seringkali kita mengoreksi kebiasaan kan kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang paling tua, aku paling ngerti, paling gini, aku kasih nasihat terus. Kamu harus pakai ini, pakai ini. Enggak. Justru kita saling. Terus kita ngomong, kamu gimana? Kalau kita membuka diri untuk kita komunikasi dengan cucu dan anak, maka yang terjadi adalah si anak ini juga, kalau aku Gema, gimana Gema? Bagus nggak Gema? Wah bagus gitu. Mau dikucil rambutnya, dikasih gini-gini, dikasih apa? Hiasan. Iya Gema, gini-gini. Oke, ayo ke situ. Jadi kan menjadi itu momennya. Jadi jangan kemudian sudah aku pakai gini gitu enggak. Ada komunikasi dengan cucu, komunikasi dengan anak. Ya, itu akan menarik gitu ya. Jadi setiap dalam suatu kegiatan jangan selalu harus begitu, yang harus kamu harus gini nggak bisa. Kita harus saling membuka. Jadi kembali lagi open mind, ya open heart, open mind, open heart gitu ya. Kalau kita mind-nya udah terbuka, heart-nya juga harus terbuka gitu. Ya, mana anak muda sekarang bajunya suka aneh-aneh kan. Kalau kita Iya, komen, dia jadi lari loh malah. itu kalau dari segitunya ya. Tapi kalau dia nyaman, biasanya oke aja sih saya ya. Kalau dia nyaman gitu ya. Cuma yang kata kita katanya yang kadang Mereka aduh, juga lagi experimenting kan ya Bu ya. ya betul. Gitu. Iya. Diajak sesi bongkar-bongkar lemari. Kadang-kadang ada Eh, penemuan yang menurut dia keren buat dia, ya ambil ah, aja Ya, gitu kan. iya. Ini barusan aja kemarin, saya kan barusan pulang umroh. Sebelum umroh itu cucu yang dari Jakarta itu datang. Itu ya. Kita kan biasa kan saya mencari baju-baju saya yang mungkin yang dulu waktu haji atau apa itu saya keluarin deh. Siapa tahu saya bisa pakai untuk pergi gitu ya. Kan memang untuk kegiatan umroh haji kan kadang-kadang kita sering pergi gitu ya. Saya lihat, kemudian saya nemukan, loh itu kan bajunya mama. Iya, bajunya mama dulu gitu. Mamanya dia, maksudnya anak saya. Coba-coba gimana tak pakainya gitu. Cucu saya yang SD coba, dipakai. Ini bajunya mama dulu. Iya, ya dia pakai gitu. Ya itu Mbak Pinky. Dia pakai dan kemudian dia pakai bajunya mamanya dulu gitu ya. Dia lenggak-lenggok gitu ya. Karena mamanya bajunya ada beberapa yang masih ditinggal di situ ya. Itu satu hal yang mungkin bisa juga jadi momen-momen di mana saling terikat satu dengan yang lain. Atau kalau pergi ke suatu acara, ya itu tadi saling saling koreksi baju satu dengan yang lain. Jadi jangan merasa aku paling bagus gitu ya. Itu yang harus kita harus merasa seperti itu. Begitu. Makasih Bu Dewi. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lainnya sebelum closing statement dari kedua narasumber. Apa masih ada yang ingin bertanya? Prof. Marlina mungkin bisa memberikan apa kaitannya antara kesejahteraan jiwa dan penjaga penampilan itu mungkin. Monggo, Prof. Marlin. Iya, masih mute. Nah. Belum masih maju ke depan, Prof. Martina. Belum diklik itu. Ya, oke. Ya, oke. Ya, kan Bu Dewi lebih muda dari saya, maksudnya lebih mahir. Aduh, enggak lah, Cuman Prof. kadang-kadang kami lansia itu cari aman gitu. Cari aman
sehingga bajunya modelnya itu terus. Paling cuma dikasih sedikit bis, sedikit apa. Jadi kita maunya gayanya klasik, tapi akhirnya bosen nih. Yang kasih feedback justru ya model-modelnya kayak Bu Dewi. Bahkan kalau saya mahasiswa saya. Jadi bosen nih ini sering terjadi pada lansia karena ingin aman. Itu yang kayaknya kita harus rubah ya, kedua mbak-mbak tersayang saya ini. Itu yang bisa saya beri ya. Model klasik tetapi menurut yang muda kuno dan boseni gitu. Terima kasih. Itu persoalan kuping, Prof. Marlin. Karena kupingnya kandel apa tipis. Kalau kupingnya tipis, apa omongan orang kan didengerin. Kalau kupingnya kandel, ya nggak apa-apa. Emangnya gua pikirin gitu. Gimana Mbak Karmanita? Emang Benar. berpikirin. Emang kita dibiayain gitu kan? Iya. Ada. Jadi gini, Ibu, gini aja. Memang kalau keluar dari garis mau cari aman, namanya comfort zone-nya tuh udah di situ ya. Jadi kalau aku sih ada surprise kejutan, mungkin bukan dari baju tapi tambah kalungnya yang lebih wah atau apa. Atau sekali-sekali pakai topi. Ya bajunya udah comfort nih, tapi gue bosen ya. Udah kali kasih scarf kadang-kadang atau pakai topi tadi saya bilang ganti kalung atau pakai gelang yang agak numpuk. Itu udah merubah sedikit kok. Kalau kita udah comfort zone bingung loh. Hah, baju model apa lagi? Gue udah aman gitu ya. Jadi itu aja ngagetinnya tuh tadi tuh Bu, nggak apa-apa. Topi kan sekarang lagi musim juga ya. Lucu kan, topi yang agak lebar-lebar dari tikar, terus pakai apa perhiasan lebih banyak. Gitu aja Bu. Shawl, pakai shawl yang di leher diikat gitu atau shawl yang diginin kayak saya pakai gini. Itu perubahannya itu aja Bu, nggak perlu jadi keluar dari comfort zone-nya. Nambahin di comfort zone-nya itu. Itu tipnya itu. Terima kasih. Ya, Terima kasih Prof. Marlina. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Mbak Karmita dulu. Gimana? Aku cuma nggak, aku nggak berani pesan-pesan untuk orang yang jauh di atas aku. Tapi karena aku menemani Ibu Sud dan Ibu Sud gak menemani aku sama gengku yang gila-gila itu, jadi saya kira oma opa yang sekarang aktif ini saya kira nggak jauh beda dengan oma aku gitu ya. Karena mereka masih punya kegiatan dan masih aktif dan mau jalan fashion show. Jadi aku pikir tetap doing itu, tetap jalanin itu. Tapi kadang-kadang badan kita lagi nggak enak, bukan berarti harus terus diem. Tetap Bu, interaktif sama dunia luar. Tetap bikin kegiatan. Arisan mungkin bosen ya, ketemu sekali-sekali. Saya juga orangnya nggak suka arisan. Arisan suka rumpi ya kan. Jadi, tapi tetap janji-janjian, ketemu keluar. Perlu itu. Kalau aku sih nggak tahu ya, mungkin pada saatnya saya mencapai kalau saya usia juga lebih kayak nenek saya hampir 90, saya akan melakukan yang hal sama. Mungkin saya tidak akan berhenti berdesain, mungkin saya nggak akan berhenti membuat batik dan sebagainya karena itulah hidup saya, itu yang membuat saya hidup. Jadi saya juga nggak mungkin ninggalin itu. Jadi oma-opa yang giat olahraga giat itu jangan ditinggalin. Karena aku udah nggak kuat jalan, nggak apa-apa. Mau pakai krek, mau apa ikut aja gerak semampunya. Terus aja Bu. Itu sesuatu yang membuat kehidupan buat kita kan. Dan saya doain semuanya sehat, nggak ada Amin. penyakit-penyakit yang aneh dan Amin. bahagia lahir batin, bahagia dengan kelingkungannya dan semoga Tuhan beri berkah buat semuanya dan Tuhan melindungi kita semua dari kejahatan ataupun apa itu dan menjauhkan Amin. kita dari orang-orang yang bukan bukan lingkungan kita. Itu amin. Amin, ya Allah, amin. Ini saya sebelum pindah ke Dokter Dewi, izin nih Mbak Karmita. Ini kacamatanya sama kayak kacamatanya Ibu Wamen bukan? Merek Sui. Ibu Wamen yang mana nih? Ibu Wamen pendidikan. Stella. Stella, sama ya? Saya punya yang mirip dia, tapi kalau ini enggak, ini frame-nya lebih Ini tebal. enggak ada garisnya kayaknya. Saya punya 8, Ibu, saya punya 8 kacamata. Justru di usia saya waktu itu menjelang masuk 50, saya gila koleksi kacamata yang
warna-warni. Oh, Spotlight keren. gila punya saya banyak banget. Iya, iya, iya. Sayang webinarnya cuma satu, kalau nggak saya pakai 8 lagi. Kalau gitu kita bikin tiap minggu ya biar ganti-ganti ya. Lucu, aku punya kacamata banyak, shocking pink, shocking blue, Untung semua ada. untung Vano kepo jadi bisa cerita tentang kacamata. Iya. Gini ya, aku kasih tahu juga untuk yang pakai kacamata, itu kalau bisa kita nih menyenja, jangan pakai kacamata silver, gold, hitam, coklat, gitu, jangan. Iya. Bisa pakai putih bagus, pakai transparan bagus. Kalau ada warna-warna muda itu ya bagus. Ibu coba deh ganti kacamatanya. Mungkin akan berubah, itu pasti. Dan menua kita itu sebetulnya orang melihat kita kan mata dulu, berarti kacamata kan. Nah, coba kita rubah kacamata kita, jangan nih kayak kamu masih muda, kayak kakek-kakek pakai kacamatanya. Ganti sekarang kacamata lucu-lucu loh. Iya. Iya. Boleh deh, nanti saya coba deh. Ini aja warna ungu nih juga. Kayak buat ibu ya, ada frame-frame kayak ibu tuh banyak loh, ada warna hijau fuchsia, ada apa. Iya, betul. Nah, Ini warnanya ungu Baik. ini. ya Terima kita kasih sharingnya Mbak Karmita. Baik, selanjutnya Dokter Dewi mungkin ada sedikit penutup di acara Oke. ini. Iya, para sahabat lansia, yang pertama adalah mari kita walaupun lansia, kita tetap mindsetnya adalah growth, berkembang, ya. Kita mindsetnya berkembang sehingga kita harus aktifkan open mind dan open heart, gitu ya. Jadi kita membuka diri informasi apapun dan open heart, ya, karena jangan sampai kita mindsetnya fix ya. Karena itu di hidup itu kan sepanjang hayat gitu ya. Sampai ke liang lahat, artinya kita belajar terus sampai ke liang lahat, artinya kita harus tetap belajar terus. Jadi tidak ada fix bahwa ini harus seperti ini ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahagia adalah pilihan. Mari kita mencoba memilih pilihan untuk bahagia. Jangan mengharapkan dari orang sekitar kita. Ciptakanlah kebahagiaan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Lakukan dengan mengaktifkan otak kita untuk melakukan hal-hal itu hal yang positif. Bersyukur itu yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Tuhan, hari ini aku dapat apa? Terima kasih Tuhan, hari ini aku melaluinya dengan melakukan kegiatan bermanfaat pada siapa, dan itu harus selalu dilakukan. Ya, itu aja yang penting dari saya. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih untuk inspirasinya hari ini, Pak Pinky matur nuwun. Saya dilibatkan di sini, benar-benar ini luar biasa karena saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa bagi saya, karena di sini saya bisa belajar banyak gitu ya. Saya juga belajar banyak dari Ibu Siti, Dr. Siti Pariani, kemudian Mbak Pinky, Prof. Marlina. Ini orang-orang yang luar biasa buat saya, Mbak Karmanita ya. Sangat luar biasa semangatnya. Saya juga akan menjadi semangat seperti itu, insya Allah. Ya, itu yang harus dilakukan, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Itu aja sih, Dr. Vano dari saya. Amin, ya Allah, amin. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan cerita masukannya kepada kita semua. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan agar selalu bermanfaat untuk masyarakat. Serta kita doakan kepada para founder dari LSS supaya semuanya tetap sehat, panjang umur, dan terus memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, di akhir acara ini tidak terasa kita sudah hampir 1,5 jam ini acara malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama acara ini. Semoga bisa bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menginspirasi. Sampai bulan depan. Oke, bye-bye. Terima kasih Dr. Vano. Makasih, Mbak makasih Bu Desi. De, Ya, makasih. sama-sama. Thank you, everyone. Welcome, Mbak Talka. Ya. Mbak Dewi, terima kasih. Terima kasih Sama, Mbak semua. Pinky. Sampai ketemu. Keren, manfaat semuanya. Jadi, Dokter Bambang tuh.
rengang-rengang. Ya, ini udah terlalu nyanyi. Oke, terima kasih semuanya. Dokter Pariani, Bu Nani, selamat jalan kembali ke Jakarta. Thank you. Sudah Mbak Desi bisa di close. Mohon pamit.